Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan masjid terbang diangkat malaikat saat terjadi longsor besar di lereng bukit di desa di Jawa Timur. Kisah ini memberi kita banyak pelajaran berharga. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Di sebuah desa kecil bernama Karanganyar yang terletak di lereng Gunung Kelut, Jawa Timur, berdiri kokoh sebuah masjid tua bercat putih dengan kubah hijau yang menjulang. Masjid Al-Hidayah, begitu nama yang terukir di papan kayu jati di depannya, telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Dindingnya yang tebal dari batu bata merah masih kokoh meski telah berusia lebih dari seabad. Setiap waktu sholat, suara adzan yang dilantunkan Pak Kiai Ahmad mengalun merdu melalui pengeras suara yang sederhana. Sosoknya yang tinggi kurus dengan surban putih dan sarung kotak-kotak telah menjadi pemandangan akrab bagi warga desa. Di usianya yang menginjak 65 tahun, semangatnya mengajar ngaji anak-anak dan memimpin pengajian tak pernah surut. Alhamdulillah, masjid ini tidak pernah sepi, ujar Pak Kiai kepada seorang tamu yang berkunjung. Setiap maghrib, anak-anak mengaji. Setiap bada isya, bapak-bapak yasinan. Ibu-ibu punya jadwal dibaan setiap Jumat sore. Desa Karanganyar sendiri dihuni sekitar 200 kepala keluarga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Ladang bertingkat membentang hijau di lereng gunung, sementara kebun kopi dan cengkeh menghiasi bagian yang lebih tinggi. Udara sejuk dan pemandangan gunung yang gagah membuat desa ini terasa damai. Tapi ya begitulah, Pak Kiai melanjutkan sambil tersenyum, ada saja yang belum tergerak hatinya. Seperti Mbah Karso itu, rumahnya persis di depan masjid tapi tidak percaya sama Allah. Tapi kita tetap mendoakan semua warga, semoga Allah membuka hatinya. Masjid Al-Hidayah bukan sekadar tempat ibadah. Serambinya yang luas sering menjadi tempat musyawarah warga. Kamar di samping mihrab menjadi tempat singgah musafir yang lewat. Saat Ramadan, masjid ini selalu penuh sesak dengan jamaah tarawih dan anak-anak yang iktikaf. Masjid ini warisan leluhur kita. Pak Kiai sering berpesan kepada jamaah. Dulu, saat desa ini masih berupa hutan, para wali yang membangunnya sebagai pusat dakwah. Kita wajib meramaikan dan merawatnya. Di tiang utama masjid, terukir tahun 1882, menandakan usianya yang hampir 150 tahun. Meski tua, masjid ini terawat baik berkat gotong royong warga setiap bulan Rajab. Ket putihnya selalu terlihat bersih. Taman kecil di halamannya tertata rapi dengan bunga-bunga melati yang harum. Namun, tak ada yang menduga bahwa masjid tua ini akan segera menjadi saksi sebuah peristiwa luar biasa yang mengubah kehidupan seluruh warga desa. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa mukjizat Allah masih terus terjadi hingga hari ini, bahkan di desa kecil di lereng gunung seperti Karanganyar. Memasuki pertengahan bulan Desember, langit desa Karanganyar seolah tak henti mencurahkan air. Hujan deras mengguyur tanpa jeda selama 5 hari berturut-turut. Ladang terendam, jalan-jalan tanah berubah menjadi kubangan lumpur, dan suara gemuruh air terdengar semakin keras dari arah sungai yang membelah desa. Belum pernah saya lihat hujan sederas ini, Pak Kiai, ujar Pak RT, saat berteduh di serambi masjid seusai sholat. Air masih turun dengan derasnya, menciptakan tirai putih yang mengaburkan pandangan. Iya, Pak. Saya juga khawatir, jawab Pak Kiai Ahmad sambil mengusap jenggot putihnya yang basah terkena percikan air hujan. Tadi siang saya cek ke bagian atas desa. Air sudah mulai merembes dari tebing-tebing. Malam itu, setelah semua jamaah pulang, Pak Kiai melaksanakan sholat tahajud seperti biasa. Namun kali ini, beliau menambahkan rakaat-rakaat sholat hajat, memohon perlindungan Allah untuk desanya. Seusai sholat, beliau tertidur di mihrab masjid. Dalam tidurnya, Pak Kiai bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian putih yang tidak dia kenal. Lelaki itu berdiri di puncak bukit di atas desa, menunjuk ke arah lereng gunung yang mulai retak. Wahai Kiai, sampaikan kepada penduduk desa. Bahaya mengancam mereka. Tanah ini akan bergerak. Selamatkan mereka semua, jangan ada yang tertinggal. Pak Kiai terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Azan subuh belum berkumandang, namun langit masih mencurahkan hujan dengan derasnya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat ketika Kiai Ahmad mengumpulkan warga di halaman masjid. Dengan wajah serius, beliau menyampaikan mimpi yang diterimanya semalam. Saudara-saudara, saya mendapat isyarat bahwa kampung kita dalam bahaya. Kita harus segera mengungsi ke lembah sebelum bencana datang, ujarnya dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, tidak semua warga menerima